Assalamualaikum, Tabi pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Saat ini kita berada di kebun yang sedang berbunga raya. Bunga yang saat ini kita lihat merupakan bunga raya yang kedua. Bunga raya yang pertama sudah berlangsung 1 bulan yang lalu. Dan di antara dua bunga raya ini sebenarnya sudah sering tumbuh bunga-bunga, namun tidak banyak. Bunga-bunga pada tanaman kopi akan keluar pada setiap ketiak daun pada cabang-cabang primer maupun cabang-cabang sekunder. Pada ketiak daun atau ruas yang sudah menghasilkan buah dan bunga tidak akan menghasilkan bunga kembali. Namun, cabang primer maupun cabang sekunder dapat terus tumbuh memanjang, membentuk daun-daun baru ataupun ruas-ruas baru. Pada ketiak-ketiak daun baru dan ruas-ruas yang baru inilah bunga akan tumbuh kembali pada tahun berikutnya. Bunga-bunga akan tumbuh banyak pada ranting-ranting yang belum pernah berbunga atau disebut dengan ranting B0. Pada ranting-ranting B0 ini tumbuh bunga-bunga dengan sempurna dan dalam jumlah yang banyak. Bila dibandingkan dengan bunga-bunga yang tumbuh pada ranting B2, tentu saja bunga-bunga pada ranting B1 akan lebih banyak. Pada satu ranting B0 atau yang telah berbunga B1 dapat menumbuhkan bunga sebanyak lebih dari 10 dompol setiap rantingnya. Sedangkan pada ranting B2 akan menumbuhkan bunga sebanyak kurang dari 10 dompol. Pada setiap buku atau di kedua belah ketiak daun dapat menghasilkan bunga sejumlah 10 hingga lebih dari 50 kuntum bunga. Mahkota bunga kopi berwarna putih dan berbau harum seperti melati, sedangkan kelopak bunga berwarna hijau. Pangkalnya menutupi bakal buah kopi yang mengandung 2 bakal biji. Benang sari terdiri dari 5-7 tangkai berukuran pendek. Bila bunga sudah dewasa, kelopak dan mahkota akan membuka. Kemudian segera terjadi penyerbukan. Setelah itu, bunga akan berkembang menjadi buah. Ciri-cirinya adalah mahkota bunga tampak mengering dan berguguran. Kemudian, kulit buah yang berwarna hijau semakin membesar. Bila sudah tua, kulit menguning lalu menjadi merah tua. Waktu yang diperlukan sejak terbentuknya bunga hingga buah menjadi matang berkisar 6 hingga 11 bulan tergantung jenis dan faktor lingkungan tempat kopi tumbuh. Bunga kopi biasanya akan mekar pada awal musim kemarau. Dengan demikian, di akhir musim kemarau telah berkembang menjadi buah sehingga siap dipetik.
pada awal musim hujan, cabang primer akan memanjang dan membentuk daun-daun baru yang siap mengeluarkan bunga pada musim kemarau yang akan datang. Bunga kopi akan melakukan penyerbukan 3 hingga 5 jam setelah bunga mekar, sehingga apabila bunga kopi mekar pada pagi hari, pada tengah hari, sebetulnya bunga kopi sudah selesai melaksanakan penyerbukan. Setelah melakukan penyerbukan, bunga kopi akan mengering dan layu dalam jangka 3 hari setelah mekar. Penyerbukan pada tanaman kopi ada 2 macam. Yang pertama, kopi yang melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan dari bunga yang terdapat pada pohon tersebut. Hal ini dapat terjadi pada jenis kopi Arabica. Yang kedua adalah penyerbukan silang, yaitu kopi hanya dapat menyerbuk apabila terdapat jenis kopi yang lainnya atau individu kopi lainnya. Hal ini terjadi pada jenis kopi Robusta, sehingga untuk klon Robusta sebaiknya ditanam dengan klon-klon yang berbeda untuk menghasilkan buah yang maksimal. Apabila hanya satu klon saja, biasanya kurang maksimal buahnya. Pada 1 hektar tanaman kopi Robusta sebaiknya terdiri dari 3 klon hingga 5 klon yang berbeda. Pilihlah klon yang memiliki masa pembungaan yang sama, sehingga pada penyerbukannya akan bersamaan pula. Bunga-bunga kopi akan tumbuh pada ranting-ranting yang baru, sehingga untuk mendapatkan bunga kopi yang banyak, maka perlu disiapkan ranting-ranting kopi sejak setahun sebelum musim kembang tiba. Persiapan ranting tempat kembang kopi merupakan kunci utama untuk menghasilkan buah kopi yang maksimal. Apabila penyiapan rantingnya kurang baik, sudah dapat dipastikan buah kopi yang akan datang akan juga kurang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila ranting-ranting dipersiapkan dengan benar dan baik, maka buah akan berhasil dengan maksimal. Pada ranting B0 atau yang belum pernah berbuah akan menghasilkan bunga kopi yang maksimal, dan juga buah kopi yang dihasilkan biasanya lebih baik dan lebih tahan terhadap kerontokan dibandingkan dengan buah yang dihasilkan oleh ranting yang telah pernah berbuah atau B2. Pertumbuhan bunga pun terlihat lebih gembel dibandingkan pada pertumbuhan bunga di ranting yang telah berbuah. Dengan demikian, pengaturan ranting dengan pemangkasan yang tepat setelah musim panen selesai merupakan kunci yang paling utama dalam pemeliharaan kopi khususnya Robusta. Ranting-ranting yang baru dengan jumlah yang tertentu
akan menentukan jumlah pupuk yang akan kita berikan terhadap tanaman kopi. Semakin banyak ranting yang kita pelihara, tentu saja akan semakin banyak pupuk yang akan kita berikan. Perkembangan ranting-ranting tentu saja melewati fase-fase, yaitu fase generatif, di mana ranting akan tumbuh memanjang, kemudian memasuki fase generatif, di mana ranting akan mempersiapkan kembang-kembangnya. Dalam setiap fase-fase tersebut, tentu saja membutuhkan pupuk yang berbeda-beda pula. Pada pertumbuhan generatif membutuhkan nitrogen dan kalium. Saat memasuki fase generatif, yaitu pada bulan 5 atau akhir musim penghujan, ranting-ranting kopi membutuhkan fosfor, kalium, dan sedikit nitrogen. Sebaiknya di antara awal musim hujan dan akhir musim hujan atau bulan 11 dan bulan 5, di antaranya diberikan pupuk untuk menunjang pertumbuhan dengan pupuk yang lengkap, yaitu pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium dengan ukuran tertentu. Dengan memelihara ranting, mencukupkan nutrisinya, maka pada masa 7 bulan, ranting akan tumbuh hingga lebih dari 15 ruas dan akan tumbuh bunga-bunga yang baik dan lebat. Sejak bunga mekar hingga panen akan membutuhkan waktu sekitar 36 minggu atau 9 bulan. Seperti pada gambar ini, bunga-bunga ini telah melewati masa sekitar 1 bulan. Sudah terbentuk biji-biji kopi yang berukuran kurang lebih 1 mm. Dengan penanganan yang tepat, maka dari bunga tentu akan membentuk buah-buah kopi yang sempurna tanpa adanya pembusukan ataupun gugur bunganya. Fase kritis buah kopi dimulai sejak bunga menyerbuk hingga buah kopi berumur 3 bulan. Apabila buah kopi sudah melewati masa kritis hingga 3 bulan ke depan, maka bisa dipastikan buah kopi akan bertahan hingga panen. Seperti pada video ini, buah kopi ini berumur kira-kira 2 bulan. Pada umur ini masih rentan terhadap kerontokan. Sedangkan pada video yang ini, umur buah kopi sudah melewati lebih dari 3 bulan. Pada fase ini, buah kopi sudah relatif aman daripada kerontokan. Untuk menghindari kerontokan buah kopi, maka diperlukan pemupukan dan perawatan lingkungan kebun kopi. Kelembapan lingkungan kebun kopi sangat menentukan keberhasilan dari buah kopi. Kebun yang tidak lembab akan menghasilkan buah yang maksimal.
Baik, para kopista, sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.